teman-teman, balik lagi bersama aku, Amalia Putri. Kali ini aku akan membahas mengenai persamaan kosinus. Pertama-tama, yang perlu kita ketahui pada persamaan kosinus yaitu bentuk umum pada kosinus. Bentuk umum kosinus dapat kita tuliskan sebagai cos X sama dengan cos theta. Nah, penyelesaian rumus kosinus itu terbagi menjadi dua penyelesaian. Yang pertama, X1 sama dengan theta ditambah K dikali 360. Untuk penyelesaian yang kedua, dapat kita tuliskan sebagai X2 sama dengan min theta ditambah K dikali 360 derajat. Nah, setelah aku menuliskan rumus dan cara penyelesaiannya, aku akan memberikan satu contoh soal. Di sini aku punya satu contoh soal yaitu 2 cos X dikurang akar 3 sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Nah, kira-kira bentuk di atas udah sama belum sih dengan persamaan cos? Tentu saja belum kan? Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke rumus penyelesaian yang pertama, kita rubah dulu bentuk umumnya sama seperti bentuk umum cos. Kita tulis ulang kembali 2 cos X sama dengan, bisa mendapatkan hasil akar 3 positif karena min akar 3 jika dipindahkan ke kanan, maka menghasilkan positif. Hampir mirip nih dengan persamaan cos, kira-kira apa ya yang kurang? Nah, 2-nya kita pindahkan ke bawah. Dapat kita tuliskan sebagai cos X sama dengan akar 3 per 2. Nilai akar 3 per 2 dapat kita tuliskan sebagai 1 per 2 akar 3. Nah, kira-kira 1 per 2 akar 3 itu cos berapa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, 1 per 2 akar 3 itu setara dengan cos 30 derajat di kuadran 1. Dan cos X sebagai X1, kemudian cos 30 derajat sebagai theta. Yuk, kita masuk ke rumus penyelesaian yang pertama. Rumus penyelesaian pertama yaitu X1 sama dengan theta ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita tulis dulu di bawahnya X1 sama dengan theta ditambah K dikali 360 derajat. Nah, tetanya ini kita ganti dengan theta yang sesuai pada soal, yaitu 30 derajat. X1 sama dengan theta, yaitu 30 derajat, ditambah K. K-nya kita mulai dari 0, yaitu 0 dikali 360 derajat. Maka 0 dikali 360 sama dengan 0, 0 ditambah 30 sama dengan 30. Hasil 30 derajat ini untuk K sama dengan 0. 30 derajat belum melebihi 360 derajat, maka dia termasuk nilai HP ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke K berikutnya. Rumusnya jangan lupa ditulis ya. X1 ditambah K dikali 360 derajat. Sama seperti penyelesaian yang tadi. Cuman bedanya K-nya kita ganti dengan angka 1. X1 sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 1 dikali 360 sama dengan 360. Nah, 360 ditambah 30 derajat yang menghasilkan 390 derajat. Nah, 390 derajat ini untuk K sama dengan 1. 360 derajat sudah melebihi 360, maka nilai tersebut bukan termasuk HP. Jika sudah selesai pada percobaan pertama, kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu X2 sama dengan min theta ditambah K dikali 360 derajat. Kita bisa tulis di sebelahnya X2 sama dengan min theta ditambah K dikali 360 derajat. Sama halnya sama pada penyelesaian yang pertama, cuman bedanya theta yang di sebelah kiri itu positif dan theta yang di sebelah kanan itu negatif. Maka kita tuliskan min 30 derajat ditambah K, kita mulai dari 0, yaitu 0 dikali 360 derajat.
Untuk nilai 0 dikali 360 derajat yang menghasilkan 0, dan ditambah min 30 yang menghasilkan min 30. Nah, untuk hasil min 30 derajat dapat kita hasilkan dari K sama dengan 0. Nah, min 30 derajat itu bukan termasuk 0 sampai dengan 360 derajat, karena sudah di bawah 0. Berarti ini bukan termasuk HP ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke perkalian berikutnya. Jangan lupa ditulis rumusnya ya. Min theta ditambah K dikali 360 derajat. Sama halnya pada rumus yang di atas tadi. Min theta kita rubah menjadi min 30 derajat. Ditambah K, jika di atasnya tadi K-nya sama dengan 0, maka sekarang K-nya sama dengan 1. Yang menghasilkan 1 dikali 360 sama dengan 360 ditambah min 30 yang menghasilkan 330 derajat. Untuk K sama dengan 1. Nah, 330 derajat belum melebihi 360 derajat, maka 330 derajat termasuk HP ya teman-teman. Nah, jika sekiranya perkalian berikutnya menghasilkan lebih dari 360, maka kita tidak perlu menuliskannya lagi. Kita cukup hanya menghasilkan langsung menuliskan HP. Ya, kita bisa tulis dari yang paling kecil. Untuk yang terkecil yaitu 30 derajat dan 330 derajat. Maka hasil dari 2 cos X dikurang akar 3 sama dengan 0 untuk 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat, yaitu 30 derajat dan 330 derajat. Cukup sekian pembahasan pelajaran aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran aku selanjutnya. See you next time and bye-bye!